Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan berbagi pengalaman dan juga ilmu dalam membuat tulisan, baik itu untuk bentuk laporan dan lain-lain, dengan menggunakan software MS Word. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat atau mengatur tulisan kita menjadi lebih profesional, sehingga kesalahan format dapat diminimalisir. Baik, untuk tidak memperpanjang-panjang mukadimah, saya akan mulai tutorial kita ini dengan judul teknik pengaturan styles di software MS Word. Baik, mari kita mulai. Oke, baik, ini adalah tampilan software MS Word. Saya menggunakan versi 2013. Nah, saya akan berbagi pengalaman ya, dalam menulis, dalam membuat tulisan untuk berbagai keperluan dengan menggunakan software MS Word. Pada tutorial ini saya menganggap bahwasanya kawan-kawan sekalian sudah memahami benar cara minimal dasar-dasar menggunakan software MS Word. Ya. Hanya saja di sini saya ingin memberikan wawasan ke kawan-kawan yang mungkin nanti kawan-kawan memiliki ide, memiliki inovasi lagi yang lebih baik dari yang saya berikan, ya itu lebih bagus lagi. Artinya tutorial yang saya berikan ini memberikan manfaat untuk para penonton. Baik, nah tampilan pertama awalnya biasa seperti ini ya. Nah, di atas ini ada tab ya, ini namanya menu tab ya, karena modelnya setiap ini ada isinya ya, setiap menu ada isinya. Nah, baik. Nah, pada menu tab home ya, itu terdapat sebuah fitur namanya styles. Nah, fungsi styles ini adalah untuk mengatur format dari MS Word yang mau kita kerjakan. Nah, saya tidak akan memulai langsung mengetik ya, membuat tulisan di MS Word, tidak. Saya akan atur dulu format ya, format tulisan tersebut dengan menggunakan styles. Nah, apabila para penonton sekalian mengatur melalui style, maka otomatis nanti Word-nya juga akan terformat secara otomatis sesuai dengan yang kita inginkan. Baik. Nah, di sini yang pertama ada styles normal. Nah, styles normal ini dia akan mengatur semua format tampilan dari teks ya. Jadi tampilan defaultnya dari teks yang kita ketik. Nah, kita mau, atau biasanya dalam penulisan laporan, apalagi yang masih mahasiswa ya, dalam menulis laporan itu standar font ya, atau jenis fontnya adalah Times New Roman. Kemudian font size-nya 12 point ya, 12 pt point. Dan dia regular ya, tidak bold atau tidak italic ya. Jadi artinya tidak ditebalkan, jadi biasa. Baik. Nah, caranya pada styles normal ini ya, kita klik kanan, klik tombol mouse yang kanan, klik kanan, kemudian kita pilih modify. Nah,
Kemudian untuk pengaturan font kita ambil dari formatting, kita ganti. Nah, kebetulan di komputer saya sudah langsung Times New Roman. Saya pilih Times New Roman. Kemudian saya atur font size-nya ke 12. Nah, kemudian ini biarkan saja ya, karena ini normal ya. Ini untuk tulisan normal. Nah, ini justify-nya kita pilih atau margin-nya kita pilih yang justify kanan kiri. Nah, kemudian warna tulisannya kita ambil dari sini, kita atur warna hitam ya, klik. Nah, selanjutnya kita atur jarak antar spasi, kita klik dari sini, format, kita pilih paragraf. Kemudian spasinya ya, after and before-nya kita jadikan 0. Line spasi atau jarak antar spasinya adalah 2, double, kita pilih double. Nah, setelah interset maka kita klik OK. Nah, kemudian kita cek lagi kalau udah sesuai, kita klik OK. Nah, maka ketika kita ketik sebuah kata atau kalimat, otomatis jenis fontnya adalah Times New Roman, ukurannya 12 poin, kemudian regular biasa, dan rapatnya atau ratanya letak kanan kiri. Kita ketik misalnya jenis font ialah Times New Roman, ukuran font 12, dan perataan kalimat adalah justify atau rata kanan dan rata kiri. Jadi kalau kita perhatikan di sini sudah sesuai deh. Ya, sesuai. Kemudian dalam penulisan laporan biasanya didahului dengan judul ya, judul. Nah, jadi kita tidak bisa lagi atur di normal ya, tidak bisa, kita atur lagi di style yang lain ya. Jadi kalau untuk judul itu pengaturannya di style heading ya, heading 1, heading 2. Nah, heading 1 ini digunakan untuk judul besarnya atau judul utamanya ya. Sementara heading 2, 3 dan seterusnya itu adalah untuk sub judul. Baik. Nah, ini kalimatnya kita hapus saja. Nah, sebelum kita ke judul, kita atur dulu ukuran kertas. Biasanya kalau untuk mahasiswa S1 menggunakan ukuran kertas A4 ya. Kita pilih dulu dari page layout, kita pilih size, kemudian kita pilih A4 ya. Kita klik. Nah, sehingga ukuran kertas sudah pas. Nah, kemudian kalau kita mau ngatur marginnya, kita klik dari setup. Nah, biasanya di tiap kampus, institusi ataupun instansi itu berbeda-beda ya. Nah, ada yang 2, rata atas 2, bawah 2, kiri yang lebih panjang 3, dan baru kanan 2. Baru klik OK. Nah, jadi nanti di beda kampus atau beda institusi itu beda-beda lagi. Nah, sekarang kita balik ke menu tab home. Kemudian kita klik kanan lagi heading, kita modify, kemudian kita atur fontnya ke Times New Romans. Kemudian atur, nah kalau biasanya untuk judul besar tuh font size-nya atau ukuran fontnya adalah 14. Kemudian ditebalkan ya, tebalkan. Warnanya hitam, kita pilih warna. Nah, kemudian perataan kalimat adalah tengah-tengah. Kita klik tengah-tengah nih, center. Nah, kemudian kita ke format. Kemudian kita nolkan ya.
Setelah selesai kita klik OK. Maka setelah kita yakinkan semua, setelah yakin sesuai dengan format yang ditentukan, nah kita klik OK. Nah kita buat judul. Ya, biasanya kata pengantar ya kan, kata pengantar. Nah kalau ini masih normal dia, ukurannya masih 12 ya. Nah kalau kita ingin merubahnya ke ukuran atau font judul, maka kita tinggal klik heading 1. Nah itu dia sudah berubah menjadi font judul. Nah ketika kita tekan tombol enter sekali, maka dia akan kembali ke style normal. Nah begitu ya. Baik, kemudian setelah kata pengantar biasanya ada daftar isi dan seterusnya. Nanti di daftar isi saya akan bahas tersendiri ya. Nah sekarang kita masuk ke bab 1. Cara membuat bab 1 tetap sama, kita klik bab 1, kemudian kita klik heading. Nah dan kita ketik bab 1 itu biasanya pendahuluan ya, pendahuluan. Kita klik heading lagi, nah enter. Nah sub bab 1 biasanya adalah latar belakang ya. Ini untuk laporan skripsi mahasiswa ya. Latar belakang, kemudian perumusan dan batasan masalah, kemudian tujuan penelitian, baru kemudian manfaat penelitian. Ini adalah keempat ini adalah subjudul. Nah kita ingin merubah dia ke subjudul ya. Ini cara gini ya. Ini kita buat dulu. Jadi saya selalu gini, saya buat dulu rancangan subjudulnya, baru saya ini kita buat heading lagi. Nah heading ini kita ganti heading 2, kita modify ya, kemudian kita pilih ya jenis fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya 12 ya. Kalau untuk subjudul biasanya 12. Kemudian ditebalkan, baru warnanya hitam. Kemudian ini tidak tengah tapi justify ya, atau rata kiri. Kemudian paragrafnya pilih ya, tetap double, ini 0 ya. Kita klik OK. Klik OK. Nah sekarang tinggal kita pilih latar belakang, klik. Nah itu dia. Kemudian kita tinggal kasih 1.1. Nah kalau ada model seperti ini 1.1. Nah itu dia. Kemudian untuk subjudul lainnya gimana? Gampang sekali ya. Kawan-kawan tinggal letakkan kursor kemari, klik heading 2, kemudian klik ini ya, bullet numbering, klik numbering. Nah otomatis dia tinggal atur sedikit. Ini juga heading 2 numbering dan atur lagi ya. Demikian juga ini ya, heading 2 numbering, udah langsung otomatis. Nah baru tinggal ketiklah di sini, tinggal diketik apa mau diisi, terserah aja. Ini hanya contoh ya, ini contoh saja. Nah kita perhatikan sudah lebih baik ya. Oke, itu aja dulu saya pikir tutorial kali ini. Nanti saya akan berbagi lagi lanjutan dari ini, agar tulisannya benar-benar profesional ya. Baik, sampai ketemu lagi pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Demikianlah tadi tutorial yang pertama dalam pengelolaan software MS Word untuk pembuatan laporan, apakah itu skripsi, laporan kerja dan sebagainya. Saya berharap tutorial ini memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya nanti saya akan share juga tutorial selanjutnya, tutorial kedua, yaitu bagaimana mengatur format dari tabel, gambar, dan juga daftar isi.
termasuk sini daftar tabel dan daftar gambar juga. Baik, terima kasih. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Dan saya sudahi dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.